kefreshan sebuah makanan? Iya, mau tropis atau bukan tropis, sebetulnya kita mengenal yang disebut sebagai HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Dalam hal ini yang mestinya dipahami oleh semua SPPG dan semua ahli gizi yang terlibat di dalam masalah MBG ini. Nah, pertanyaannya adalah suhu kritis itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari pertama kali makanan ini dikemas, keluar dari panci, sampai dengan dimakan, itu udah berapa jam. Dan suhunya pasti ada di suhu kritis itu, 5 sampai 60 derajat. Padahal di dalam dokumen BGN sendiri dituliskan bahwa kesiapan pembagian makanan itu juga harus diperhatikan tentang konstan dari suhu itu sendiri. Menjaga suhu yang aman. Nah, ini kan tidak dilakukan. Tapi aman tuh ada kategorisasi di berapa gitu, Dok? Iya, itu yang saya bilang tadi, di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Makanya kalau Anda ada kondangan prasmanan gitu kan suka pakai wadah dengan berpemanas. Bukan supaya makanannya hangat. Tujuannya adalah untuk menghindari tadi kontaminasi dan segala macam bakteri yang mempunyai kemungkinan mungkin tumbuh. Jadi sekali lagi HACCP ini harus betul-betul dipelihara untuk semua yang berhubungan dengan MBG. Makanya kalau Anda lihat kita nggak mengatakan luar negeri minded ya. Kalau di negara-negara lain termasuk Brazil juga, itu pembagian makannya kan langsung dari pancinya lalu dibagikan langsung ke wadah makanan anak-anak gitu loh ya. Nggak ada yang dimasukin ke dalam tray diikat pakai tali rafia lalu kemudian dibawa-bawa begitu ya. Ini kan masalah sekali gitu loh ya. Jadi harusnya dapur itu ada di tempat pembagian. Itu yang paling aman. Itu yang paling aman. Dan yang kedua, kita bicara tentang keracunan, ini baru hanya tip of the iceberg. Jadi ini hanya kita tuh sensasional dengan sesuatu yang bikin anaknya masuk rumah sakit, anaknya kejang segala macam. Tapi saya melihat ada sesuatu yang lebih mendasar daripada itu semua. Yang pertama adalah yang ada di bawah air tadi, yang berada iceberg tadi, gunung es. Kita lihat belakangan ini banyak sekali pelanggaran untuk pembagian makanan yang terutama diberikan untuk bayi dan balita. Bayi dan balita kita di Kementerian Kesehatan, nakes semua kita juga tahu bahwa kita punya panduan, Mas. Salah satunya adalah bayi berhak mendapatkan air susu ibu sampai dengan usia 2 tahun. Tetapi dengan yang dibagikan di MBG ini, di mana anak 1 tahun udah dikasih cairan bergula rasa susu, hanya Tuhan yang tahu susunya berapa persen, dengan segala macam produk kemasan, yang akhirnya banyak sekali ibu-ibu mengeluhkan kepada kami, Dok, anak saya kok sekarang gara-gara MBG jadi lebih sering jajan di minimarket. Dia udah nggak mau lagi makanan rumahan. Wah, ini adalah suatu kemunduran yang sama sekali bahwa tujuan MBG mestinya insya Allah mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk makan dari panganan lokal. Loh, sekarang jadi pencinta kemasan. Ini mengerikan sekali. Itu jadi masalah lain begitu ya? Itu masalah lain yang jangka panjang. Jadi kita punya masalah sekarang jangka pendek dan saya melihat ada masalah jangka panjang yang kita tidak sadari. Keracunan dalam tanda kutip.